Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di video kali ini kita akan coba membandingkan emiten-emiten perbankan ya. Karena laporan keuangan kuartal 3 sudah keluar, jadi akan kita coba bahas seperti apa perbandingannya, akan kita bahas setelah yang satu ini. Nah, di sini saya akan coba membandingkan antara BCA, Mandiri, dan juga BNI. Karena pada saat pembuatan video ini, laporan keuangan kuartal 3 BRI itu belum keluar, ya, belum keluar. Sehingga BRI bisa kita keluarkan terlebih dahulu ya. Karena BRI masih laporan kuartal 2. Nah, di sini kita bakal melihat BCA, Mandiri, dan juga BNI. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sisi market cap, BCA ini memang masih yang paling besar di kisaran 714 triliun, ya bulatin lah 715 triliun. Sementara yang kedua terbesar Mandiri 271 triliun, dan lalu dilanjutkan oleh BNI 87 triliun. Jadi boleh dikatakan BNI ini paling kecil ya dibandingkan dengan dua perbankan lainnya. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari gross profit margin, ini BCA paling bagus ya di kisaran 86,75%. Lalu Bank Mandiri 54,97%, sementara BNI ini 61,13%. Ini quarter ya, quarternya. Jadi memang BCA paling bagus dan juga net profit marginnya paling bagus di 38%. Makanya harga sahamnya ini sangat-sangat premium kalau misalnya kita perhatikan. Dan di tengah pandemi seperti sekarang ini, BCA juga harga sahamnya termasuk kuat ya. Termasuk kuat karena net profit margin yang begitu tebal, makanya pas turun dia nggak terlalu impact, jadi cukup bagus. Sementara kalau Mandiri di sini 15% ya net profit margin, dan juga BNI dia minus di kuartal 3 2020 karena memang ada pencadangan yang cukup besar untuk kerugian, makanya di sini minus 1% net profit marginnya. Lalu kalau misalnya kita perhatikan dari return on asset, BCA di sini juga paling bagus ya di 3%, sementara Bank Mandiri 2%. Ini untuk TTM-nya. Jadi di sini kita bisa lihat juga bahwa BCA ini paling bagus, sehingga memang harga sahamnya layak untuk dihargai dengan harga premium. Ditambah lagi dengan return on equity yang 15%, sementara Bank Mandiri cuma 11 dan BNI cuma 7%. Lalu kita bakal lihat dari DER-nya, ya, DER yang berbunga ya. Di sini juga BCA relatively lebih bagus dibandingkan Mandiri, tapi di sini yang paling bagus adalah BNI, ya BNI. Lalu kalau misalnya kita lihat dari total liabilities dibagi total equity, nah di sini kita bisa perhatikan bahwa BNI punya kualitas neraca yang paling jelek, sementara BCA paling bagus. Ya, jadi di sini kita udah perhatikan bahwa dari profitability, management effectiveness, dan juga solvency rasionya, BCA ini tiga-tiganya paling bagus. Makanya boleh dikatakan harga saham BCA ya harusnya memang lebih premium dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu di sini kita juga bisa perhatikan ya dari sisi book value-nya, padahal BCA itu kalau dibandingkan dengan Mandiri, itu Mandiri lebih besar ya, 185 triliun. Sementara BCA cuma 179 triliun. Tapi karena kualitas asetnya si BCA, makanya harga sahamnya si BCA ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan Mandiri. Di sini kita bisa lihat dari current PE ratio-nya, BCA 26,7 kali, sementara Mandiri 14,5 dan BNI 15,12. Ini untuk yang annualize. Untuk yang TTM, BCA di 53,83, BNI tetap paling murah di kisaran 11,26, dan Mandiri 12,76 kali. Kalau dari sisi price to book value ratio, BCA hampir 4 kali ya PBV-nya, sementara Bank Mandiri 1,47 kali dan BNI 0,79 kali. Jadi buat teman-teman yang mau nyari perusahaan yang murah, yang value-nya murah, itu sebenarnya BNI ya. BNI murah, jadi kalau misalnya ke depan tiba-tiba kinerjanya menjadi bagus, otomatis BNI ini harganya bakal naik cukup banyak, ya bisa berkali lipat. Sementara kalau BCA ya ngikutin pertumbuhan dari labanya, pertumbuhan dari laba, dari omset, dan selama memang gross profit margin, return on equity, dan juga solvency rasionya itu bagus, ya BCA bakal tetap dihargain premium. Kalau Mandiri ya masih cukup oke ya, lebih bagus dari BNI, makanya harganya harusnya lebih mahal
ketimbang BNI. Di sini bisa kita lihat kan price to book value ratio-nya 2 kali lipatnya BNI. Jadi udah ya wajar lah Bank Mandiri lebih mahal dari BNI. Oke, jadi demikian dari saya tentang perbandingan antara perbankan yang sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3-nya. Nah, buat BRI karena memang belum keluar, jadi mungkin nanti berikutnya akan saya bahas terpisah ya tentang BRI. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.